Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam sesi kurikulum operasional madrasah. Sobat pelatihan, pada sesi ini kita mengharapkan beberapa hal, antara lain adalah setelah mengikuti materi ini, peserta pelatihan diharapkan dapat memahami dan menjelaskan konsep penyusunan kurikulum operasional madrasah pada komponen analisis karakteristik dan kekhasan madrasah, visi, misi, dan tujuan madrasah, pengorganisasian pembelajaran pada kurikulum merdeka, perencanaan pembelajaran pada kurikulum merdeka, serta evaluasi kurikulum operasional madrasah. Sobat pelatihan, beberapa latar belakang yang mewarnai kurikulum operasional madrasah antara lain adalah: yang pertama, kurikulum operasional madrasah dikembangkan dan dikelola dengan mengacu kepada struktur kurikulum dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dengan menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, madrasah, dan daerah. Menyusunnya, madrasah diberikan kewenangan dalam menentukan format dan sistematikanya. Sobat pelatihan, untuk menyusun kurikulum operasional madrasah, maka sobat pelatihan diharapkan juga memahami aturan apa saja yang harus dipahami oleh kita untuk menyusun kurikulum operasional madrasah. Beberapanya antara lain adalah kita harus tahu aturan terkait dengan KMA 347 tahun 2022 yang mengatur tentang pedoman IKM. Kemudian kita juga harus tahu keputusan Dirjen Pendis tahun nomor 3211 tahun 2022 tentang capaian pembelajaran PAI dan bahasa Arab pada madrasah. Kemudian kita juga harus membaca tentang panduan kurikulum operasional madrasah, dan untuk RA juga harus membaca tentang panduan IKM RA. Nah, untuk madrasah, aturan yang kita acu terkait dengan capaian pembelajaran yang ada pada mapel umum, maka kita harus melihat Kemendikbudristek 033/H/KR Strip 2022 tentang capaian pembelajaran. Sobat pelatihan, latar belakang yang kedua adalah sebelum mengembangkan kurikulum operasional madrasah perlu melakukan analisis karakteristik dan lingkungan belajar dengan menampung aspirasi stakeholder madrasah untuk mendapatkan gambaran utuh kondisi dan kebutuhan madrasah dan seluruh warganya. Hasil analisis karakteristik akan menjadi landasan dalam proses perumusan visi, misi, tujuan, dan kekhasan madrasah. Sobat pelatihan, kita memahami bahwa setiap madrasah memiliki karakteristik dan lingkungan belajar yang berbeda. Nah, ketika kita memahami bahwa madrasah memiliki karakteristik dan lingkungan belajar yang berbeda, maka itu yang perlu kita perhatikan. Kira-kira apa saja sih karakteristik madrasah kita? Bagaimana lingkungan belajarnya? Dan tentu saja ini menjadi landasan sebuah madrasah untuk merumuskan visi, misi, dan tujuannya. Sobat pelatihan, latar belakang yang ketiga adalah bahwa pelaku pendidikan harus memahami alur berpikir dalam pengembangan kurikulum operasional madrasah, supaya tidak terjebak pada pemenuhan kebutuhan administratif. Namun, secara kepentingan lebih besar bahwa pengembangan kurikulum operasional madrasah dimaksudkan untuk menjawab substansi diferensiasi setiap madrasah. Sobat pelatihan, mari kita pahami secara lebih jelas bahwa menyusun kurikulum operasional madrasah bukan hanya sekedar pemenuhan administrasi saja.
Tetapi yang perlu kita ingat bahwa ketika kita menyusun kurikulum operasional madrasah, maka itu adalah pegangan kita yang disesuaikan dengan karakteristik madrasah masing-masing. Sehingga muncul di dalam KOM ini diferensiasinya pada setiap madrasah. Nah, tiga hal inilah yang melatar belakangi kenapa kurikulum operasional madrasah itu menjadi penting dan itu sangat terkait dengan karakteristik setiap madrasah. Sobat pelatihan, konsep penyusunan kurikulum operasional madrasah antara lain adalah yang pertama, rencana proses belajar yang diselenggarakan di madrasah sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Kita lihat di sini bahwa dimaknai bahwa kurikulum operasional madrasah ini merupakan pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Artinya, kita pahami tadi bahwa bukan hanya sekedar pemenuhan dokumen, bukan hanya sekedar pemenuhan administratif, tetapi kurikulum operasional madrasah memang betul-betul menjadi pegangan seluruh warga madrasah sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran. Dan yang kedua adalah dikembangkan dan dikelola mengacu kepada struktur kurikulum dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menyelaraskannya dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, madrasah, dan daerah. Nah, meskipun kurikulum operasional madrasah ini dikelola mengacu kepada struktur dan standar yang telah ditetapkan, tetapi harus diselaraskan dengan karakteristik, kebutuhan peserta didik, madrasah, dan daerah. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan kurikulum masing-masing yang disesuaikan dengan karakteristiknya, kebutuhan peserta didiknya, madrasah, dan daerahnya. Sehingga kita punya peluang untuk mengembangkan kurikulum operasional madrasah sesuai dengan karakteristik madrasahnya masing-masing. Ya. Untuk prinsip pengembangan kurikulum operasional madrasah, kurikulum merdeka itu memberikan otonomi, kebebasan, dan keleluasan kepada madrasah dalam mengatur praktek pendidikan agar berani melakukan kreasi, inovasi, dan terobosan dalam memajukan madrasah. Oleh sebab itu kita harapkan bahwa bagaimana nih sekarang madrasah-madrasah melakukan kreasi, melakukan inovasi, melakukan terobosan dalam mengembangkan kurikulum operasional madrasahnya. Madrasah diberi keleluasaan untuk melakukan kreasi dan inovasi kurikulum untuk mengakomodir karakteristik, kekhasan, kebutuhan, dan visi misi madrasah. Beberapa komponen dari kurikulum operasional madrasah ada 5. Yang pertama adalah komponen yang pertama, 1. Analisis karakteristik madrasah. Komponen yang kedua, visi, misi, dan tujuan. Komponen yang ketiga, pengorganisasian pembelajaran. Komponen yang keempat adalah terkait dengan perencanaan pembelajaran. Dan komponen yang terakhir adalah pendampingan dan evaluasi. Sehingga saat madrasah menyusun KOM, maka yang harus dipastikan ada 5 komponen ini. Analisis karakteristik madrasah, visi, misi, dan tujuan, pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran, pendampingan, dan evaluasi. Sobat pelatihan, demikianlah komponen-komponen yang ada di KOM. Semoga kita bisa melakukan komponen-komponen tersebut sesuai dengan karakteristik madrasah masing-masing. Tetap semangat untuk membuat KOM yang sesuai dengan karakteristik madrasah masing-masing. Kita bertemu lagi pada sesi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.